Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah dan pengurus musalla Darun Naim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutinitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari para ilmu-ilmu para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau esok di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan tafsir Yasin kita yang kemarin sudah sampai kepada ayat wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat su'aidihim afala yashkurun. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan bagi kita semua buah-buahan yang begitu banyak, berbagai macam bentuknya, berbagai macam warnanya, dan berbagai macam rasanya. Semuanya diperuntukkan untuk hambanya. Liya'kulu min thamarihi, dari buah-buahan itu dihasilkan tujuannya untuk manusia mengambil manfaatnya. Wa ma 'amilat su'aidihim, dan dari apa-apa yang mereka hasilkan oleh tangan-tangan mereka. Artinya tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam, mereka olah, kemudian berbuah, itulah yang mereka kerjakan, yang mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan. Dan juga ada buah-buahan yang tidak mereka perbuat tetapi langsung ada buahnya. Itu dah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Kita enggak rawat, kita enggak pelihara dengan baik, tahu-tahu tumbuh aja, nongol aja itu buahnya, buah mangga, buah buah rambutan yang ada di kebun kita, enggak kita rawat, diemin aja, tahu-tahu tumbuh. Nah, apalagi yang yang manusia rawat, Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan akan tumbuh dan mendapatkan hasil. Kita lanjutkan pada halaman 9 yang terakhir. Qila arada al-anhar, dikatakan arada al-anhar wal uyun allati la ta'malha aidin nas mithlu Dajlah wal Furat wan Nil wa nahwiha. Jadi ada contoh daripada sungai, kemudian dari sumberan mata air yang tidak dibuat oleh manusia tapi terjadi langsung. Itu adalah seperti contoh sungai Dajlah wal Furat. Jadi sungai Dajlah itu Tigris ya, sungai Tigris, wal Furat dan sungai Efrat. Sungai Efrat dan sungai Tigris itu adalah bukan buatan manusia tapi hasil secara alami, bukan dari buatan manusia. Karena ada sungai-sungai yang dibuat oleh manusia dengan sengaja. Wan Nil, juga sungai Nil itu asli ya, bukan buatan manusia tapi memang berasal dari alam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahwiha, dan yang lainnya. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yashkuruna ni'matallahi ta'ala, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan. Nah, yang demikian ini fahadza tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang demikian ini menunjukkan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mengerjakan, yang melakukan adalah Allah, wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wujudil qiyamah. Nah, ini juga tanda bahwasanya akan adanya kiamat. Fa in batu zar'i wal hububat minal ardi al maitati bil matari fir rabi, ya, wa ja'alaha yabisatan fil harif, dalilun ala annahu wahidun la mani'a wa la mu'arida lahu, yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa huwal wahidul qahhar. Dikatakan bahwasanya fa in batu zar'i wal hububat, tumbuhnya tanaman, kemudian tumbuhnya biji-bijian yang yang ditanam di bumi, al-maitati, bumi yang mati, kemudian ditumbuhi, diberikan biji-bijian, kemudian tumbuh bil matari fir rabi, dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan pada musim rabi, pada musim semi, wa ja'alaha yabisatan fil harif, kemudian jadikan ya kering pada musim panas. Itu merupakan dalilun ala annahu wahidun, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha satu, yang maha esa, la mani'a, tidak ada sesuatu yang mampu untuk mencegah, wala mu'aridha, dan tidak ada yang bisa merintangi lahu, kepada Allah. Kalau Allah pengen melakukan, ya Allah lakukan, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mencegah. Kenapa? Yaf'alu ma yasha, Allah melaksanakan, mengerjakan apa yang Ia kehendaki sesuai dengan sifat Allah. Allah tidak bukan merupakan zat yang dipaksa. Allah adalah yaf'alu ma yasha, melaksanakan, mengerjakan apa yang Ia kehendaki, wa yahkumu ma yurid, dan memberikan hukuman terhadap apa-apa yang Ia kehendaki. Wa huwal wahidul qahhar, dialah adalah zat yang satu, yang maha memaksa. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahid, dan setiap segala sesuatu itu pasti ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah maha satu. Jadi apapun itu, segala sesuatu apapun yang terjadi itu merupakan tanda bahwasanya Allah maha satu, yang maha bisa melaksanakan tanpa bantuan siapapun. Allah sendiri bisa melaksanakan semua yang Allah kehendaki. Seperti contoh tadi sore, ada merasa goyang-goyang enggak? Itu yang melakukan siapa? Yang mengerjakan siapa? Yang melakukan itu semua siapa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi di atas tempat tidur kok goyang-goyang. Nah, ternyata oh iya, lampu kok goyang-goyang, wah langsung pada keluar. Apalagi yang kerasa di gedung-gedung bertingkat tinggi pada bauran. Kenapa? Karena gedungnya tinggi, pada keluar. Nah, kita aja yang begitu kerasa. Itu semua yang melakukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Segala sesuatu apapun itu ada tanda, ada sebuah tanda bagi kita. Ternyata terjadinya gempa tadi, ada kerasa goyang-goyang, itu adalah ada tanda bagi kita bahwasanya itu adalah yang melakukan semuanya adalah Allah yang maha esa, tanpa bantuan siapapun. Qadirun, zat yang maha kuasa, yang maha kuasa. Faman qadara ala ihya'il ardil maitah fi faslir rabi fahuwa al-qadiru ala ihya'il mauta yaumal qiyamah. Zat yang mampu untuk menghidupkan bumi yang mati
bumi yang mati, bumi yang gersang, yang susah tumbuhan hidup itu. Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka tumbuhlah tumbuhan itu di bumi yang gersang tadi. Karena Allah mampu menghidupkan bumi yang mati tadi, bumi yang gersang tadi pada musim semi, maka fahuwa al-qadir, maka Allah zat yang mampu untuk ala ihya'il mauta yaumal qiyamah. Maka Allah pun mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati pada hari kiamat. Menghidupkan bumi yang mati saja Allah mampu, apalagi menghidupkan orang yang yang sudah mati pada hari kiamat nanti. Bumi yang gersang, kemudian tumbuhlah tumbuhan. Di kota Mekah, Jazirah Arab yang padang pasir, dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, akhirnya tumbuhlah beberapa macam tumbuhan. Begitu juga itu Allah mampu, Allah kuasa. Begitu pula Allah mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia besok pada hari kiamat. Karena Allah Maha Esa, tanpa ada bantuan siapapun yang Maha Satu. Wala syubhata fihi, tidak ada kesamaran sama sekali di situ. Artinya tidak ada keraguan sama sekali berkaitan dengan ini. Allah menghidupkan, mampu menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati pada hari kiamat. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rabi fadhkuru an-nusyur, manakala kamu melihat ataupun mengalami musim semi. Musim semi itu adalah musim mulai tumbuhnya tumbuh-tumbuhan merekah kembali, yang tadinya tidak ada rontok dan sebagainya, kemudian musim semi mulai berkembang lagi. Fahuwa, maka pada saat kamu merasakan mengalami musim itu, melihat tumbuhan mulai merekah kembali, maka falkurun nusyura, maka ingatlah kamu akan hari dibangkitkannya, dihidupkannya kembali manusia. Jadi kita ingat, oh iya, nanti satu ketika kita akan meninggal dunia, dan orang yang meninggal dunia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad syabbaha ar-rabi'u bin nusyur wa huwa qad syabbaha ar-rabi' bin nusyur. Yang demikian ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan orang yang telah mati, maka qad syabbaha ar-rabi' bin nusyur, maka musim semi menyerupai dengan Allah Subhanahu pada masa ataupun pada hari dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Wa dzakara fi syarhi hadzal hadis, kemudian disebutkan dalam syarah hadis ini, annar rabi'a yushbihu yauman nusyur min asyrati aujuhin. Dari penjelasan hadis idza ra'aitumur rabi' fadhkurun nusyur, itu penjelasannya bahwasanya musim semi ini menyerupai dengan musim ataupun hari dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Min asyrati aujuhin, dilihat dari 10 persamaan, 10 aspek. Jadi musim semi ini menyerupai dengan hari dibangkitkannya manusia dari 10, dilihat dari 10 aspek, 10 hal. Yang pertama, serupa dalam segi apa? Yang pertama, annal hububat wan nabatat, sesungguhnya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, takhruju min tahtil ardi, keluar dari bawah bumi, firrobi, pada musim semi, kama takhrujul mauta waddafain min tahtil ardi yauman nusyur. Jadi tumbuh-tumbuhan
biji-bijian yang ditanam pada musim semi itu keluar daripada bawah bumi. Tumbuh pada musim semi sebagaimana orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang sudah mati, dan orang-orang yang dikubur itu keluar min tahtil ardi, dari bawah bumi, yauman nusyur, pada hari dibangkitkannya manusia. Itu persamaannya. Jadi musim semi disamakan seperti halnya hari dibangkitkannya manusia. Yang pertama adalah sama. Pada musim semi, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang ditanam pada musim itu kemudian berkembang, tumbuh dari mana? Dari bawah tanah. Sama juga nanti manusia yang dikubur, orang-orang yang meninggal dunia yang dikubur dan juga yang masih ada di dalam kubur nanti dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut bumi juga, min tahtil ardi. Itu adalah yang pertama, diserupakannya musim semi dengan hari dibangkitkannya manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban beratnya. Tuh, bumi pada hari kiamat nanti mengeluarkan beban beratnya. Apa ya? Banyak itu. Salah satunya adalah orang-orang yang telah meninggal dunia yang ada di alam kubur, dikeluarkan. Maka wa akhrajatil ardu athqalaha. Wasani, yang kedua adalah anna faslahu zamana rahatin wa sururin fi haqqi ba'din nas wa amradin wa auja'in wa alamin fi haqqi ba'dihim. Sesungguhnya pada musim semi itu ada masa rohah, masa istirahat dan masa kesenangan fi haqqi ba'din nas. Pada musim semi itu nanti ada sebagian manusia merasa bahagia, merasa senang pada musim semi, dan sebagian yang lain pada musim semi ada juga wa amradin wa auja'in wa alamin fi haqqi ba'dihim. Sebagian yang lain pada musim semi itu ada yang dalam kondisi sakit, ada yang dalam kondisi kesusahan, ya. Wa kadzalika yaumun nusyur wa kadzalika yaumun, sama seperti halnya nanti juga pada hari dibangkitkannya manusia, sururun fi haqqil ba'di humumun fil ba'di, ada nanti manusia yang gembira, ada sebagian manusia yang mendapatkan humum, kekhawatiran, kecelakaan ataupun kesedihan, kesusahan. Jadi pada musim semi ada yang merasa senang dengan datangnya musim semi, mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Pada musim semi itu juga nanti ada sebagian manusia yang yang merasakan rasa sakit, merasakan kesulitan, kesusahan. Sama juga nanti di hari dibangkitkannya manusia akan ada sebagian manusia yang mendapatkan kesenangan, ada juga sebagian manusia yang mendapatkan kesusahan. Itu yang kedua, ya. Musim semi disamakan seperti halnya pada hari dibangkitkannya manusia di hari kiamat. Nanti di hari kiamat pada saat kita dibangkitkan, kondisi masing-masing. Kalau kita mendapatkan kesenangan, berarti selama di dunia amal kebaikan kita begitu banyak. Kalau mendapatkan kesusahan umum, maka di alam dunia pada masa itu keburukan-keburukan kita yang begitu banyak yang kita tanam. Kemudian yang ketiga, wasalisu, yang ketiga persamaannya annaman akala fi fasli syita ta'amatan ya bisatan
la jarama fi faslir rabi yakunu wujuduhu maradan wa judriyan wa quruhan. Nah, ini yang ketiga adalah orang yang memakan makanan pada masa ataupun pada musim syita, musim dingin, makan makanannya ya biasatan yang kering-kering, maka nanti pada masuk musim semi dia pasti akan mendapatkan sesuatu penyakit. Di antaranya apa? Penyakit cacar, penyakit kudis ya. Artinya apa? Kalau saat musim dingin, kita kiaskan yang lain, kalau saat musim dingin kita makan makanan yang tidak dibolehkan makan pada masa itu, maka pada saat musim semi masuk kita akan mendapatkan penyakit. Dengan apa? Dengan sebab apa? Karena kita makan pada musim itu makanan yang tidak diperbolehkan. Musim hujan nih, ya misalkan kita makan selalu minum es terus. Nah, nanti pada saat musim kemarau datanglah penyakit kita. Batuk, pilek dan sebagainya. Demikian juga pada hari dibangkitkannya manusia di sini juga. Di sini fakadzalika man akala fid dunya ta'aman haraman mustahin fayakunu yauman nusur mu'adzaban wa dzalilan wa khaiban. Nah, sama juga orang-orang yang makan makanan di dunia ini dari barang-barang yang haram, dari usaha-usaha yang haram, maka nanti pada hari dibangkitkannya manusia, dirinya akan termasuk orang-orang yang mendapatkan siksaan, orang-orang yang mendapatkan dzalilan, kehinaan, wa khaiban, dan juga orang-orang yang mendapatkan kerugian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dampaknya seperti itu. Musim hujan kita minum minuman es dan sebagainya, pada masuk musim berikutnya kita mengalami sakit. Demikian juga selama di dunia kita makan makanan yang diharamkan oleh Allah, hasilnya kita cari nafkah dari hasil yang tidak halal ataupun dari hasil haram, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kehinaan dan mendapatkan kerugian. Itu persamaan, disamakan pada hari itu. Warabiu, yang keempat, musim semi disamakan dengan hari dibangkitkannya manusia dari aspek apa? Anna katsiran minan nas, kebanyakan manusia firrobi, pada musim semi, zar'a fil ardi wa nasharal bidra firrobi bissa'i wal masyaqqah. Kebanyakan manusia pada musim semi dia dia menanam, kemudian dia menyebar biji-bijian di bumi, di tanahnya dengan masyaqqah, dengan dengan susah payah, bissa'i wal masyaqqah, fayakunu halikan bil bardi. Ternyata kita udah usaha capek-capek, kemudian datanglah sesuatu yang merusak daripada tanaman kita. Fayakunu halikan bil bardi wal harri, datanglah musim dingin, musim hujan, datanglah musim panas, kita lagi nanam padi, ternyata padinya kebawa banjir, jadi nggak panen, udah kita capek-capek. Kemudian kita baru nanam, ternyata kemarau panjang, nggak datang hujan, akhirnya mati itu tanaman, udah capek-capek. Nah, seperti itu juga nanti di akhirat, fayakunu sahibuhu mahruman wa ma'yusan, kemudian orang yang punya tanaman tadi nggak bisa panen, terhalang untuk mendapatkan hasil dan putus asa. Waduh, putus asa ya kan, kita udah capek, udah tenaga, pikiran, biaya, akhirnya terjang banjir, nggak jadi panen,
putus asa dan sebagainya. Fakadzalika yauman nusur, sama juga nanti pada hari dibangkitkan, takunu ta'ata ba'din nasi haba'an manthura. Maka nanti di akhirat ketaatan manusia, ketaatan seorang hamba akan hilang seperti halnya hilangnya debu, haba'an manthura, yang berterbangan. Kenapa? Bihararatil ma'siyah au bibaradil kufri warriya, dengan sebab ibadah yang kita lakukan dicampur dengan kemaksiatan. Kita ibadah tapi maksiat juga jalan terus. Kemudian apalagi, dengan sebab apa? Dengan sebab kekufuran kita, kekafiran juga, kekafiran, nikmat yang begitu banyak kita kufur. Waria, dan juga ria, ibadah sudah kita lakukan begitu hebatnya, ternyata di dalam hati kita ada sifat ria, pengen dilihat oleh orang lain, pengen dianggap orang lain sebagai diri kita sebagai orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Karena ada niatan itu, ibadah kita nilainya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang haba'an manthura, seperti halnya debu yang berterbangan yang tidak ada bekasnya. Sia-sia ibadah kita, ketaatan kita. Karena kenapa? Karena tadi diselingi sering ibadah tapi sering maksiat. Ibadah kepada Allah, kita kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian ibadah kepada Allah tapi niatnya bukan karena Allah, ingin sesuatu yang ada di dunia ini dianggap baik oleh manusia, dianggap sebagai orang yang dermawan oleh manusia. Nah, semuanya itu akan hilang sia-sia di akhirat nanti pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan amal ibadah kita. Ini ya, ini yang keempat. Jadi kebanyakan daripada manusia pada musim semi menanam, menyebar benih, tapi datanglah musim, datanglah sesuatu yang membahayakan, ya, banjir, panas, akhirnya panennya gagal. Begitu juga nanti di akhirat, pada saat kita di dunia ini taat kepada Allah, ya, ternyata diselingi dengan apa? Kemaksiatan, diselingi dengan apa? Kekufuran, diselingi dengan niat ria. Maka amal ibadah kita seperti halnya haba'an mansura, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya dan tidak ada bekasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamisu, dan yang kelima, annan nasa fir rabi'i fi satti nahrin jarin yaquduna indal basatin wal jinan ma ahibbaihim wa asdikaihim fakadzalika yajlisuna yauman nusyur yuhsyarul khalisuna ma'as salihin. Nah, yang kelima nih. Yang kelima adalah dalam segi apa? Nah, yang kelima bahwasanya manusia pada musim semi itu berada di tepi sungai yang mengalir. Ya, kita kan pada musim apa nih? Kita pergi ke pantai, kita di tepi sungai yang gemericik airnya, pemandangannya indah, yaquduna indal basatin, kemudian kita duduk di situ, ada taman-tamannya yang begitu luas, yang begitu indah. Kita bersama siapa? Ma'ahibaihim, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, famili kita, wa asdikaihim, dan juga teman-teman kita. Rekreasi lah istilahnya pada musim semi, kita rekreasi seperti itu. Nanti juga di akhirat, di hari nusur, fakadzalika yajlisuna yauman nusur, nanti pada hari pembangkitan nanti juga akan ada manusia yuhsyarul khalisuna ma'as salihin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang salih. Mereka akan duduk-duduk santai.
Pada hari dibangkitkan manusia tuh orang-orang yang seperti itu mukhlisun, orang yang hatinya bersih, orang yang amal perbuatannya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, santai aja nanti di akhirat. Pada saat dibangkitkan mereka nggak gerasa gerusu, santai. Seperti halnya di musim semi kita santai tamasya, ya. Kita santai menikmati indahnya pemandangan, indahnya aliran sungai, indahnya pantai dan sebagainya. Nanti di akhirat juga seperti itu nanti. Orang yang banyak ikhlasnya dalam semua ibadahnya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, nanti pada saat dibangkitkan manusia dirinya akan santai-santai saja, duduk kayak di tepi sungai bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kenapa pada saat dibangkitkannya manusia mereka semua dalam kondisi kebingungan. Orang yang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang amal solehnya sedikit dan sebagainya merasa kebingungan, sehingga antara satu saudara dengan saudara yang lainnya selama di dunia itu kenal, di sana nggak kenal udah. Dia sibuk dengan dirinya masing-masing. Tapi orang-orang yang mukhlisun, khalisin, mereka akan santai, duduk santai, duduk manis bersama, kumpul dengan siapa? Dengan orang-orang yang sholih. Wasadisu yang keenam, an-nari hasyimal wassaba, sesungguhnya angin utara dan angin timur, ya. Yang keenam, an-narihas shimal wasaba tahabu firrabi, dia menghembus pada musim semi, fatakunu li ba'din nas mufidatan wa li ba'dihim madarratan. Angin timur kemudian angin utara yang berhembus pada musim semi itu nanti ada manfaatnya bagi sebagian orang, ada bahayanya bagi sebagian orang yang lainnya. Bahayanya apa? Bagi sebagian orang, kalau orang nelayan, dia nelayan pada musim itu akan hancur kapalnya. Kenapa? Banyak ombak, banyak badai, maka itu adalah bahaya bagi mereka. Nah, bagi sebagian yang lainnya akan bermanfaat dengan mesin, dengan adanya angin bisa menjadikan sumber listrik dan sebagainya. Itu ada kemanfaatan pada musim itu, ada juga kemadorotan dengan adanya angin utara, dengan angin timur. Begitu juga nanti di akhirat pada hari dibangkitkannya manusia, fakadzalika yauman nusyur idza habatir rihus sa'adah wa syaqawah yakunu ba'duhum sa'idan wa ba'duhum syaqiyan. Kalau seandainya nanti di hari dibangkitkannya manusia, nanti akan dihembuskan angin surga, angin-angin kebahagiaan, dan juga akan dihembuskan angin-angin siksaan, bau-bau neraka tuh udah ada angin surga, ada angin neraka, syaqawah, kecelakaan, celaka dan kebahagiaan. Maka udah dihembuskan itu, yakunu ba'duhum sa'idan wa ba'duhum syaqiyan. Sebagian manusia nanti akan mendapatkan kebahagiaan, sebagian lagi akan mendapatkan celaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuh udah dihembusin tuh, angin kebahagiaan. Nah, bagi orang-orang yang banyak amal solehnya, orang-orang yang karena Allah Subhanahu wa taala ibadah, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang selalu maksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan celaka, azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wasabi'u, yang ketujuh. Sekarang yang ketujuh, aspek yang ketujuh, anna ba'da syajarati fi syita yakunu yabisan fil awraq uryanan wa fir rabi mazinan. Nah, yang ketujuh, bahwasanya sebagian pepohonan pada musim
gugur ataupun musim dingin itu yabisan, kering, mina aurok, jadi rontok semuanya. Ya, daun-daunan itu rontok, uryanan, nggak ada tuh daun-daunan. Wa fir rabi mazin. Nah, kemudian pada musim semi dia tumbuh lagi mazinan, menghiasi. Fakadzalika yaumun nusyur. Jadi pada musim rontok dia rontok, kagak ada tuh pohon-pohon, nggak ada daun-daunnya, nggak ada bunga-bunganya. Nah, pada musim semi berkembang kembali, kemudian ada daun-daunnya, ada bunga-bunganya, sehingga sehingga kelihatan indah, ya, dihiasi dengan dedaunan yang baru, dengan bunga-bunga yang baru. Fakadzalika yaumun nusyur, yang demikian itu sama juga nanti pada hari dibangkitkannya manusia. Al-ubbad waz-zuhad yalbisuna libasat ta'ah. Nanti para ahli ibadah, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli zuhud, orang-orang yang tidak terlalu suka cinta kepada dunia, artinya semua yang dia miliki untuk ibadah kepada Allah, mereka nanti di akhirat dibangkitkan yalbisuna libasat ta'ah wal ibadat. Mereka akan mendapatkan pakaian-pakaian ketaatan, pakaian-pakaian yang indah, dengan sebab dia taat selama di dunianya. Yatawajjuna bitajil karamah, dan mereka nanti akan mendapatkan mahkota dari Allah, mahkota yang sangat mulia. Wa yalbisuna libasal izzi wasyaraf, dan mereka mendapatkan pakaian kemuliaan. Pakaian apa? Kemuliaan dan kehormatan. Tuh, mendapatkan luar biasa. Kenapa? Karena nanti di akhirat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak banyak amal ibadahnya, selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan uryanan, enggak pakai baju telanjang. Tapi nanti orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang ahli ibadah, banyak taatnya kepada Allah, mukhlisin dan sebagainya, mereka akan mendapatkan pakaian kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan mahkota yang mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bilizbasil izzi wasyarab. Walladzina kanu kasyajari al-yabis ta'atuhum yabisatan min syita'i rihil ma'asi. Nah, orang-orang yang seperti halnya pohon yang kering tuh, ketaatan mereka yabisatan min syanairihil ma'asi. Ketaatan mereka juga kering dengan sebab apa? Dengan sebab mereka selalu rajin maksiat. Itu diperumpamakan seperti halnya pohon yang enggak ada daunnya. Orang-orang yang selama di dunianya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka juga akan mendapatkan kekeringan di akhirat dalam keadaan tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Karena apa? Karena dia selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakununa mahrumina min thimaril ibadat. Maka mereka terhalang mendapatkan apa? Mendapatkan buah daripada hasil ibadah. Mereka enggak dapatkan buah kenikmatan dari ibadah kepada Allah. Kenapa? Selama di dunianya maksiat, nggak pernah taat, nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kekeringan berupa apa? Berupa siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kepanasan di akhirat nanti. Wa'arina min khil'atil iman, dan mereka telanjang dengan sebab mereka tidak mendapatkan keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala, benda yang berharga, keimanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada, kosong dia. Di dunianya dia enggak beriman, selalu maksiat, nanti di akhiratnya akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakununa mafduhid bainal khalaik. Nanti di akhirat nanti dirinya, mereka semua yang seperti itu akan mendapatkan penghinaan di hadapan makhluk-makhluk yang di hari kiamat. Wasaminu anna zar'a idza nabata fir rabi
yakunu sahibuhu masruran bi inabati firrabi. Yang kedelapan, tumbuhan ya tanaman apabila dia ditanam pada musim semi, maka yakunu sahibuhu masruran bi inbatihi firrabi. Dia tanam biji-bijian pada musim itu, kemudian pada musim berikutnya akan tumbuh juga hasilnya, maka orang yang menanam ini akan merasa senang. Wa man lam yarza' yakunu nadiman bi adami zar'ihi. Dan barang siapa yang tidak menanam, maka dia akan merasa rugi, menyesal dengan sebab dia tidak menanam pada masa itu. Maka sama juga pada hari pembalasan nanti dibangkitkannya Allah. Idza akramal 'abiduna bi ujuril ibadat wat ta'at fayandimu man lam yarza' bi dzar'it ta'ah wal ibadat. Jadi demikian juga nanti pada hari dibangkitkannya, apabila orang-orang yang ahli ibadah, dia akan dimuliakan dengan apa? Dengan ganjaran ibadah yang mereka lakukan, dengan ganjaran ketaatan mereka yang ia lakukan selama di dunia. Maka akan merasa rugi bagi orang-orang yang tidak menanam dengan tanaman ketaatan, merasa rugi dengan sebab selama di dunianya tidak taat kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan daripada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattasi'u wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wasrif 'anna ma yadurruna wa zidna ilman nafi'a. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.